Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi terapeutik dalam ketauhidan. Sebetulnya memahami ketauhidan di era modern ini harus bisa memberikan analogi yang mudah untuk dipahami dan juga menyampaikannya itu bisa berbagai cara. Nah, kali ini saya akan menganalogikan ketauhidan dengan sedikit teladan kisah Nabi, yakni Zubair bin Mut'im. Zubair bin Mut'im datang kepada Nabi setelah perang Badar. Saat itu ia masih dalam kondisi musyrik atau belum Islam. Dan ia pada saat itu menjadi utusan dari kaum musyrik untuk menjadi negosiator guna menebus para tawanan perang Badar. Singkat cerita, ketika hendak bertemu Rasul, Zubair bin Mut'im ini justru mendengarkan bacaan surah Nabi ketika menjadi imam sholat jamaah pada saat itu sholat maghrib, yakni surat At-Tur, khususnya ayat 35 hingga 37 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Firman Allah yang berarti, apakah mereka tercipta tanpa asal usul ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Sindir Allah. Allah lalu memberikan bantahan atas keyakinan mereka. Allah berfirman, atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul yang jelas? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri sehingga tidak mau mengakui Allah sebagai pencipta? Dalam ayat ini Allah menegaskan apakah orang-orang kafir itu mengingkari Allah sebagai pencipta yang menjadikan semesta alam ini, atau mereka menganggap bahwa mereka itu diciptakan sebagus itu tanpa adanya pencipta. Namun akal menetapkan bahwa setiap yang ada bermula dari sesuatu yang tiada. Semuanya ini menunjukkan suatu bukti bahwa adanya sesuatu, ya pasti ada yang menciptakan. Sesimpel itu. Atau mereka menganggap bahwa diri mereka sendiri menciptakan diri mereka sendiri. Sindir Allah tadi. Anggapan mereka seperti ini tentulah bertentangan dengan akal yang sehat. Sebab setiap sesuatu itu harus ada yang menyebabkan keadaannya. Dan harus ada yang mengadakannya. Siapa? Ya pastilah Allah yang Maha Ada. Kemudian apa dampak dari ayat terhadap sahabat Zubair bin Mut'im tadi? Ayat-ayat tersebut mengenai kebesaran Allah dan keesaannya. Mendengar ayat-ayat itu, khususnya dari seorang nabi, Zubair yang masih musyrik saat itu merasakan dampak yang luar biasa. Seperti yang ia sampaikan pada saat itu, ia mengucapkan, hampir saja hatiku atau jantungku copot, jantungku terbang, kata Zubair bin Mut'im. Singkat cerita, sebelum Fathul Mekah, beliau masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi yang luar biasa mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Nah, akhirnya peristiwa ini adalah momen proses menemukan kebenaran, momen krusial dalam perjalanan Zubair menuju keislamannya, di mana kebenaran Al-Quran telah menyentuh hatinya yang saat itu masih belum memeluk Islam. Wallahu a'lam bimuradih, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.